Topik hari ini kita akan bicara tentang interaksi dan tindakan sosial. Apa yang ingin kita bicarakan yaitu interaksi meliputi proses-proses terjadinya interaksi sosial, syarat terjadinya interaksi sosial, bentuk-bentuk interaksi sosial, ciri-ciri dan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Dengan demikian, setelah kita tahu itu semua, maka kita bisa mengetahui juga kenapa di dalam masyarakat juga terjadi tindakan sosial. Apakah interaksi itu dapat mempengaruhi juga tindakan sosial? Nah, untuk itu capaian pembelajaran kita yaitu mahasiswa agar dapat memahami ya konsep-konsep dari interaksi sosial, ya, lalu kemudian ciri-ciri dari interaksi sosial, bentuk-bentuk dari interaksi sosial, baik secara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Indikator capaian pembelajarannya oleh sebab itu menjelaskan konsep interaksi sosial, memahami syarat dan ciri dari interaksi sosial, lalu memahami bentuk-bentuk interaksi sosial, dan juga memahami teori-teori yang dapat menganalisis adanya interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat, dan mengetahui hubungan antara interaksi sosial juga dengan tindakan sosial. Itu ya teman-teman. Ya, jadi nanti setelah 15 menit ini saya berharap teman-teman dengan membaca materi tersendiri dan juga melihat dari PPT bernarasi ini teman-teman bisa mengerti apa itu interaksi dan tindakan sosial. Jelas ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, apa itu interaksi sosial? Ya, interaksi dari kata inter dan aksi. Berarti ada aksi dan kemudian ada reaksi, ya, ada reaksi. Nah, hubungan seperti apa yang disebut dengan interaksi? Interaksi adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, demikian juga kelompok dengan kelompok. Nah, terjadinya interaksi ini kalau ada kontak dan juga ada komunikasi. Ya, dari situlah jelas adanya interaksi. Tapi kalau cuma sendiri, ya tidak interaksi. Itu karena introspeksi. Syarat terjadinya interaksi lalu demi apa Bu? Kalau tadi ada aksi dan ada reaksi. Maka yang pertama, supaya terjadi interaksi harus ada kontak sosial. Ya, hubungan sosial antara individu satu dengan individu yang lain yang bersifat langsung ya maupun tidak langsung, ya percakapan tatap muka atau interaksi karena non verbal ya, bergandengan tangan ya gitu. Hai gitu ya, bisa tuh. Nah gitu bisa saja ya, atau kedip-kedip gitu. Itu kalau dia kalau saya kedip-kedip lalu kemudian dia menjawab, nah itu berarti ada interaksi ya, ada interaksi di situ. Kedua adalah adanya komunikasi. Ya, proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain secara langsung maupun tidak langsung seperti yang tadi saya bilang ya. Lalu yang ketiga adanya ya, kemudian dengan adanya interaksi kemudian muncullah yang disebut dengan tindakan sosial, adanya tindakan sosial. Itu ya teman-teman. Jadi pasti kalau interaksi lebih dari satu orang ya, lebih dari satu orang. Nah, apa saja interaksi itu? Ya, ada dua ruang. Yang pertama adalah bisa interaksi itu terjadi menyebabkan asosiasi, tapi bisa juga menyebabkan disosiasi. Nah, yang asosiasi itu adalah interaksi yang bisa menyatukan karena adanya kerjasama atau cooperation, ya karena adanya juga bentuknya akomodasi, ya jadi terjadi asosiasi kalau di situ ada kerjasama, ada juga akomodasi, ya, ada juga asimilasi, dan ada juga akulturasi. Ya. Bentuk-bentuk asosiasi ini, ya, yaitu cooperation, co-accommodation, assimilation, acculturation itu akan kita buka ya secara lebih jelas ya, gitu seperti apa. Nah, kerjasama atau cooperation. Kerjasama ini terbentuk karena orang-orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama. Jadi kita ini kalau bekerja sama dengan orang itu kan karena punya kepentingan atau tujuan yang sama. Atau, oh ya saya sama-sama mau ke kampus ya.
Ya, tujuannya sama ke kampus, maka kalau gitu kita bareng ya, kita sama. Tapi kalau yang satu mau ke pasar, yang satu mau ke kampus, bisakah bareng? Bareng, tetapi diturunkan dulu yang satu di pasar, habis itu ke kampus ya, kan berarti ada persamaan dulu jalur. Tapi kalau tidak ada persamaan ya otomatis yang satu mau ke Kopeng, yang satu mau ke Beringin ya otomatis dia tidak bisa bersama-sama ya, makanya tidak bisa bekerja sama, tetapi dia mungkin sama-sama bekerja, yang satu ke sana, yang satu ke sana ya. Tapi kalau kerjasama ya itu ada kesadaran karena memiliki tujuan yang sama, baru terjadi itu ya. Apa saja yang masuk dalam kategori kerjasama ya, itu apa saja. Yang pertama adalah yang disebut dengan bargaining. Ya, jadi bargaining atau tawar-menawar atau itu adalah satu bagian juga bentuk dari kerjasama di mana orang biasanya melakukan bargaining itu antara dua organisasi atau lebih. Lalu yang kedua adalah cooptation, ya itu juga bagian dari kerjasama. Ya, untuk menghindari keguncangan-keguncangan, biasanya mereka menerima ya satu proses ya dalam satu organisasi untuk kemudian menyatakan iya kita sama-sama bisa bekerja sama. Lalu coalition atau kombinasi antara dua organisasi atau lebih dengan tujuan yang sama, berkoalisi, berarti misalnya organisasi A dengan organisasi B, lalu kita memiliki tujuan yang sama, ya satu bendera merah, satu bendera putih dan bekerja sama jadilah merah putih, ya misalnya ya berkoalisi. Joint venture itu biasanya dalam bidang-bidang ekonomi ya, jasa juga itu usaha-usaha patungan itu biasanya dilakukan ya dalam bentuk kerjasama. Ini adalah model-model kerjasama yang dilakukan dan itu bisa terjadi karena adanya interaksi ya tadi antara individu dan individu bisa saja antara individu dengan kelompok atau bisa kelompok dengan kelompok di tengah-tengah masyarakat. Jelas dari situ ya? Oke, saya lanjutkan. Akomodasi ya. Tadi kita ngomong kerjasama, sekarang kita akomodasi. Akomodasi itu apa sih Bu? Bukan seksi akomodasi atau seksi konsumsi gitu ya, bukan ya, atau seksi dokumentasi ya. Nah, jadi akomodasi adalah satu proses penyesuaian individu dengan individu dengan kelompok atau kelompok guna mengurangi atau mencegah atau mengatasi ketegangan atau kekacauan. Jadi maksudnya gini ya teman-teman ya. Jadi bagaimana satu aktivitas itu ya, kalau tidak terakomodir bisa saja kan terjadi perpecahan atau disosiatif nanti ya. Nah, supaya dia terjadi kerjasama yang baik, ya terjadi tadi asosiasi, maka kemudian di situ ada proses akomodasi. Nah, proses akomodasi ini bisa dilakukan dengan beberapa cara ya dalam bahasa sosiologinya ya. Ada yang disebut dengan dipaksa. Mau tidak mau ya kamu kerjasama bareng sama aku gitu ya, dipaksa ya itu yang disebut coercion. Ada juga berkompromi ya, kayaknya enak juga ya, tadi aku agak ragu-ragu sih gitu, tapi ternyata bisa ya, berarti kompromi aja kalau begitu ya gitu. Tapi bisa juga menggunakan pihak ketiga untuk kemudian terjadi akomodasi, yaitu yang disebut dengan mediasi, ada juga yang disebut dengan arbitrasi atau arbitrase. Ya, apa itu yang dimaksud? Ya, kalau mediasi itu pihak ketiganya memang tidak campur tangan, tidak intervensi, hanya mendengarkan pihak satu dan pihak yang lain yang mungkin bertikai atau mungkin beda pendapat itu untuk kemudian disamakan. Itu tergantung dari dua belah pihak. Pihak ketiganya tidak intervensi. Tapi kalau arbitrasi, pihak ketiganya memiliki pengetahuan, wawasan yang lebih luas dan kemudian bisa memberikan nasihat-nasihat. Itu bedanya ya kalau mediasi. Makanya kadang, oh ini pasangan ini mau bercerai. Ya, dia dipanggil ke pengadilan agama untuk dimediasi ya. Pengadilan agama hanya mendengarkan, tetapi keputusan tergantung dari dua belah pihak, itu mediasi. Ada juga dengan cara toleransi ya, akhirnya memaklumilah ya, kita harus toleransi sama mereka gitu ya, akhirnya terjadi akomodasi. Bisa juga stalemate ya, artinya sudah mentok gitu, udahlah enggak usah kita bertikai, enggak usah kita bermusuhan, iri dengki juga enggak usah gitu ya, nanti masing-masing malah rugi, kita mengakomodir aja ya gitu. Nah, bisa juga dengan pengadilan ya, hukum sanksi ya, itu adjudifikasi. Itu adalah cara-cara untuk mengakomodasi dalam satu peristiwa interaksi sosial. Ya, oke. Yang berikutnya adalah yang disebut dengan asimilasi. Ya, tadi ada kerjasama, ada akomodasi ya, lalu kemudian ada asimilasi. Nah, asimilasi itu merupakan suatu proses perpaduan yang seperti apa sih? Bisa saja proses perpaduan dua budaya yang dijadikan satu, mereka kemudian memblur ya, menyatakan bentuk budaya baru. Jadi A ditambah B jadi C.
Ya, seperti itu. Contohnya misalnya kalau dalam seni, budaya seni misalnya campur sari. Ya, itu antara jazz, dangdut, pop jadiin satu, jadilah seperti itu. Kalau dalam konteks minuman itu adalah seperti jus ya gitu ya. Ya, artinya mix jus ya gitu kan. Nggak kelihatan lagi itu wortelnya, nggak kelihatan lagi itu seledrinya, nggak kelihatan itu menyatu jadi satu. Jadi budaya A ditambah budaya B jadilah C. Itu adalah asimilasi. Menyatu ya, menyatu itu asosiasi dalam konteks interaksi sosial. Berikutnya adalah akulturasi. Ya, akulturasi itu perpadunya dua budaya, ya budaya A ditambah budaya B, tetapi budaya A dan B itu tidak hilang. Jadi masih ada irisan-irisan gitu ya, masih ada irisan-irisan yang ciri kepribadian masing-masing itu tidak bisa hilang. Nah, ini contohnya. Ya, di gambar sini ya, masjid tetapi ada puronya gitu ya. Ini masjid di Bali gitu ya. Lalu kemudian ini dari keturunan Tionghoa ya yang beragama Islam karena dia tidak mau melepas budaya apa pagodanya ya gitu. Kemudian ini mereka memadukan ya ibadah Islam tetapi dengan budaya pagoda yang ada ya. Itu adalah akulturasi. Nah, kalau tadi kita ngomong tentang asosiasi, kita sekarang ngomong tentang disosiasi. Itu interaksi sosial yang menghasilkan satu perpecahan. Ya, tidak asosiasi atau menuju kerjasama. Apa yang menyebabkan terjadinya disosiasi? Yang pertama adalah persaingan atau competition. Umum sih, ya individu itu biasanya lihat individu lain kan gini, oh dia bisa begitu ya, aku tidak ya. Aku harus bersaing nih sama dia gitu. Itu wajar-wajar aja kalau begitu ya. Bisa saja itu memotivasi gitu, persaingan yang positif ya. Persaingan itu tidak jelek dalam tujuan untuk memotivasi agar menjadi lebih maju. Tapi persaingan itu menjadi jelek dan menjadi perpecahan, kita tidak lagi pertemanan tetapi menciptakan musuh baru jika sudah menuju pada kontravensi. Ya, kontravensi dan kemudian nanti. Nah, ini ciri-cirinya. Ya, ditandai dengan adanya perlombaan bersaing untuk mengejar satu nilai tertentu, oke. Ya, begitu. Tapi kalau sudah ada ketidakpuasan satu dengan lain tuh sudah mulai bersusut, jangan kerja sama dia. Ya. Nanti kamu tuh nanti cuma dikadalin aja. Atau gini. Wah, aku harus begini. Oh, dia begini. Sudah ada rasa negatif kepada orang yang dia kompetitor dianggap rival atau kompetitornya itu sudah mulai muncul-muncul untuk perpecahan atau disosiasi. Maka akhirnya munculnya pertikaian atau konflik, bisa verbal, bisa non verbal. Ya, sama-sama bekerja itu bukan berarti disosiasi loh. Ya, tetapi mereka masing-masing melakukan kerjaan. Tetapi kalau sudah disosiasi itu biasanya ya sudah tidak bisa apa namanya bekerja sama secara nyaman apalagi ya gitu. Itu tuh yang terjadi. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, ciri interaksi sosial kalau tadi di awal sudah saya sebutkan, kalau individu itu bicara dengan individu sendiri, ya saya misalnya, duh besok mau apa ya? Hari ini tuh saya begini. Itu kan saya beraksi dan ngomong. Itu bukan saya orang gila ya. Tapi saya berintrospeksi. Introspeksi. Dan akhirnya hasilnya apa? Dari hasil saya introspeksi itu merenungkan tentang aktivitas saya ke depan, yang belakang, yang lalu seperti apa, yang sekarang sedang saya kerjakan apa. Saya beraksi dengan diri saya sendiri, itu disebut introspeksi. Hasilnya adalah refleksi atau evaluasi diri. Tetapi kalau kita berinteraksi sosial, namanya aja society dengan orang lain, individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, pasti pelakunya adalah lebih dari satu. Ya, lebih dari satu. Nah, terjadinya komunikasi antar pelaku juga melalui kontak. Ya, baik secara langsung maupun tidak langsung dan memiliki tujuan dan maksud yang jelas. Ya, kenapa dia berinteraksi dengan dia? Yaitu maka akan terjadi interaksi. Dilaksanakan biasanya melalui pola tertentu. Ya, ini dengan melalui apa namanya rapat-rapat, ada yang informal, nongkrong bareng dan lain sebagainya, itu adalah interaksi. Ciri-ciri dari interaksi sosial. Nah, faktor yang mempengaruhi interaksi sosial kalau gitu apa, Bu? Gitu ya. Terjadi interaksi, tadi kan bentuknya bisa akomodatif, bisa disosiatif. Akomodatif tadi sudah dipecah-pecah ya. Lalu kemudian disosiatif tadi juga akan persaingan, kontravensi, konflik gitu. Nah, tapi kalau yang interaksi sosial ini bisa terjadi karena apa, Bu? Gitu ya. Kalau pertanyaannya karena apa? Nah, salah satunya bisa karena sugesti ya.
Karena saya tersugesti, maka kemudian saya bisa terjadi interaksi. Jadi misalnya ya, ada orang tua tuh ya pergi ke dokter, maunya cuma dokter itu aja karena baru lihat, mari Bu, waduh dokter, itu dari tensinya dari rumah mungkin 170, setelah ketemu sama dokternya menyapa langsung tensinya 110 normal ya. Tersugesti ya, interaksi itu bisa karena sugesti itu kemudian ya menimbulkan satu interaksi ya gitu. Bisa juga ya apa namanya, interaksi itu adalah imitasi. Ya, meniru, ya, meniru. Karena ingin meniru, maka kemudian interaksi itu juga terjadi, ya gitu, meniru ya. Tapi menirunya itu belum sedetail kalau identifikasi. Kalau identifikasi itu sudah mengidentikan ya jati dirinya itu persis. Jadi zaman saya dulu waktu masih muda, teman saya misalnya mau seperti Niki Ardila ya, itu betul-betul dulu tuh, coba tanya mamamu tuh ya. Niki Ardila itu siapa tuh mah Bu ya gitu ya. Mak siapa ya gitu. Kasih tahu itu seperti Dian Piscesa gitu ya, atau seperti apa namanya Yekti Otavia gitu tuh kalau yang suka Endang Piscesa gitu ya, melankolis gitu. Kalau yang cowok kayak Obi Mesak gitu ya, Bob Totopoli gitu ya, gitu itu zaman-zaman saya waktu masih SMA. Nah, kalau sekarang kalian mahasiswa silakan seperti apa mengidentikan. Itu mulai dari rambutnya, pangker misalnya ya, lalu kemudian koreanisasinya gitu ya, Korean ya, aktor-aktor Korea gitu, pakai bajunya, tingkahnya, bangun tidur, Instagramnya semua diikutin. Itu mengidentifikasikan ya, interaksinya itu mengidentifikasikan dirinya sehingga dia betul-betul luar dalam itu ditiru. Tapi kalau imitasi hanya luarannya saja. Bisa juga karena simpatik ya, simpati ya, interaksi simpati. Jadi karena simpati terhadap seseorang ya, akhirnya dia melakukan itu. Tapi gimana Bu? Apa bedanya simpati dan empati? Ya, ini kalau ini motivasi ya. Apa bedanya dengan empati? Nah, kalau simpati itu misalnya begini, kita punya teman hari ini tidak bisa makan karena tidak punya kiriman duit gitu ya. Kita simpati sama dia, kita bilang yo nanti saya tak ikut berdoa ya supaya besok kamu dapat kiriman uang gitu ya. Laparnya memang masih tetap lapar, tapi kita bersimpati gitu ya karena keprihatinan terhadap dia. Tapi kalau empati ya, kalau empati itu sudah bertindak ya, sudah bertindak. Oh, kamu tidak ada uang? Iya. Waduh, aku punya 20.000. Ya udahlah kalau gitu saya 10.000 tak pinjemi ya, 10.000 bukan dikasih tuh, tak pinjemi 10.000 nanti kalau kamu dapat apa namanya kiriman yang 10.000 dikembalikan saya lagi. Itu berempati. Ya artinya menolong, bertindak gitu ya, bukan hanya sekedar oh kasihan ya ikut prihatin, bukan gitu ya. Nah lalu kemudian motivasi. Motivasi itu juga dorongan yang mendasari untuk berbuat ya, sesuatu secara rasional untuk memotivasi dirinya di situ sehingga dia merasa juga berkembang ya, bisa juga apa yang dia cita-citakan ingin dicapai. Ya itu kemudian maka terjadilah interaksi-interaksi yang ada di masyarakat. Jadi proses-proses ini sugesti, imitasi, identifikasi, simpati, empati, motivasi itulah ya yang menyebabkan terjadinya interaksi sosial. Oke, ya, gitu ya. Baik. Sosial. Apa tindakan sosial ya? Kalau tadi dikatakan tindakan sosial itu macam-macam. Ada tindakan rasional, instrumental, ya di sini dikatakan. Apa yang dimaksud di tindakan rasional, instrumental yang disebabkan oleh interaksi sosial? Tindakan yang dilakukan dengan memperhitungkan keserasian antara cara dan tujuan. Jadi misalnya tindakan yang masuk pada kategori rasional instrumen itu misalnya gini, saya mau masuk di fakultas mana ya gitu. Apa kuliah yang teknologi atau sosial ataukah eksak, ilmu murni atau apa? Ya, jadi itu kemudian dipertimbangkan secara rasional bersama pertimbangan-pertimbangan fakta-fakta ya, lalu mempertimbangkan antara cara dan tujuan untuk mencapai satu minat atau cita-cita tertentu. Ya, itu adalah tindakan ya. Itu juga akibat dari interaksi karena melihat teman yang sana gini lalu merasakan seperti ini, maka kemudian muncullah tindakan. Yang kedua adalah tindakan rasional berorientasi pada nilai. Apa yang dimaksud Bu gitu ya? Tindakan ini ya, perilaku ini tidak mempersalahkan tujuan dan tindakan, yang menjadi persoalan adalah perhitungan atau cara ya. Jadi misalnya begini teman-teman, ini contohnya. Seorang atlet berlatih terus karena ingin menjadi juara. Jadi seolah-olah ini orang sampai siang-siang keringat gitu kayak enggak apa ya?
nggak capek gitu loh ya gitu ya. Nah itu karena apa? Karena dia nggak peduli orang mau ngomong apa ya, karena dia pokoknya nggak mempermasalahkan mau tujuan apa, yang penting caranya dia dianggap dia benar. Ya itu adalah orientasi pada nilai. Ya, dan yang tindakan tradisional ya. Ya tindakan didasarkan pada kebiasaan atau tradisi orang dari dulu. Dari dulu namanya orang itu ya kalau pulang dari kerja itu jangan, apalagi kalau dari layat, jangan langsung menemui bayi, tetapi cuci tangan dulu, ganti baju dulu, baru itu ya tradisional gitu ya, saya dulu gitu. Tapi setelah adanya pandemi ini baru dimengerti, oh alah secara rasional, karena kalau dia itu kotor-kotor, bayi ini masih belum maksimal ya imunnya. Nah, kalau kena bakteri atau virus dia kena. Nah, dengan adanya pandemi ini orang jadi ngerti. Tapi dulu tuh dianggap tradisional, cuma oh gitu tok ya, cuci tangan, cuci kaki, terus makan tidak boleh di depan pintu ya tradisional ya seperti itu. Tapi ternyata semuanya itu ada manfaatnya ya. Tapi itu tindakan-tindakan tradisional yang didasarkan pada dahulu. Demikian teman-teman apa yang bisa kita bahas pada saat ini untuk bicara tentang apa namanya interaksi tindakan sosial.